Kesejahteraan suatu negara sebenarnya bukanlah dilihat dari segi ekonomi, tetapi di sektor kesehatan. Ada sebuah kata mengatakan bahwa negara yang masyarakatnya sehat adalah negara yang makmur. Hal tersebut dikatakan karena jika masyarakat di Indonesia memiliki tingkat kesehatan yang tinggi, tentunya akan menunjang sektor yang lainnya. Secara sosial, hukum nasional menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah untuk mewujudkan hal itu sudah menyediakan aturan-aturan maupun kebijakan agar bisa menjadikan masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang tinggi. Namun, tingkat kebutuhan kesehatan di Indonesia mengalami suatu masalah ketika tidak ada pelayanan kesehatan yang meningkat dan disertai dengan penetapan kebijakan yang tidak disepakati serta disetujui oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini yang melandasi terwujudnya sistem jaminan sosial di Indonesia. Maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang kita kenal sebagai BPJS yang resmi bertugas serta berjalan sejak 1 Januari 2014. Seiring berjalannya waktu, peraturan terkait BPJS Kesehatan juga berubah. Sekarang, aturan BPJS Kesehatan menggunakan aturan yang lebih baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah beserta presiden. Masyarakat yang sehat dapat menciptakan negara yang kuat. Adanya kenaikan iuran BPJS menjadi problem besar bagi masyarakat. Kapan dan bagaimana masalah terjadi? Awal tahun 2020, dunia sedang dilanda wabah pandemi COVID-19 yang menyebabkan negara-negara di dunia kesulitan untuk memeranginya. Virus corona menyerang manusia melalui sistem pernafasan. Efek dari adanya pandemi virus ini menyebabkan sejumlah negara melakukan lockdown wilayah. Sejumlah pasar tradisional hingga supermarket ditutup. Hal ini menyebabkan perekonomian dunia menjadi krisis akibat tidak adanya perputaran uang. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah membuat kejutan yaitu menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal sebelumnya, 31 Maret 2020, Mahkamah Agung telah membatalkan kenaikan iuran yang ditetapkan melalui Perpres nomor 75 tahun 2019. Jika tidak dibatalkan lagi, kenaikan tarif BPJS Kesehatan akan berlaku mulai 1 Juli 2020. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu telah menimbulkan pro dan kontra. Argumentasi yang disampaikan untuk mendukung maupun menolak tarif baru iuran yang ditetapkan melalui Perpres nomor 64 tahun 2020 tersebut beragam. Polemik yang terjadi dan sebagian besar marak di media sosial dengan isu yang melebar menimbulkan keresahan yang dikhawatirkan dapat membuat arus masuk iuran dari peserta mandiri menurun. Perubahan peraturan tentang kenaikan iuran premi mengharuskan beberapa pihak penyedia maupun penyelenggara layanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan bermutu, aman, dan terjangkau. Hanya saja, usaha pihak pemerintah sebagai upaya mewujudkan masyarakat sejahtera di bidang kesehatan dinilai tidak seimbang dengan adanya pembenahan fasilitas medis dan sumber daya manusia yang mendukung. Oleh sebab itu, masyarakat merasa dirugikan. Penyebabnya, salah satu alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah untuk menjaga keberlangsungan usaha BPJS Kesehatan akibat defisit keuangan anggaran jaminan kesehatan nasional. Menurut Kementerian Keuangan Kemenkum, salah satu penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan semakin besar adalah struktur iuran BPJS masih di bawah perhitungan aktuaria atau underpriced. Siapa yang terkena dampak? Masyarakat sebagai pengguna BPJS sangat dirugikan atas kenaikan iuran BPJS. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki penghasilan yang sama. Kebijakan sebelumnya, inti dari regulasi jaminan kesehatan program JKN BPJS Kesehatan sejatinya adalah wujud dari nilai-nilai hak asasi manusia milik warga negara sebagaimana yang tercantum pada pasal 28 dan 34 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Regulasi-regulasi terkait JKN seringkali mengalami perubahan
Salah satu peraturan yang sering mengalami perubahan adalah Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan. Perpres Jamkes pertama yaitu Perpres nomor 12 tahun 2013 sampai saat ini telah mengalami 5 kali perubahan atau penggantian substansi tentang kepesertaan. Penyesuaian iuran JKN diberlakukan mulai 1 Juli 2020 dengan harapan jaminan kesehatan nasional dapat menumbuhkan keadilan sosial dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 antara lain: 1. Penyesuaian iuran. Hal ini dilakukan atas pertimbangan perhitungan teknis aktuaria, kemampuan membayar peserta dan keadilan sosial. 2. Denda layanan. Kenaikan denda layanan bagi penunggak iuran menjadi sebesar 5% berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan, tertunggak dengan ketentuan jumlah bulan menunggak paling banyak 12 bulan dan besar denda paling tinggi 30 juta rupiah. Ketiga, relaksasi iuran pada masa pandemi COVID-19. Peserta JKN yang menunggak dapat melunasi tunggakan iurannya selama 6 bulan untuk kembali mengaktifkan status kepesertaannya dengan diberikan kelonggaran untuk sisa tunggakan yang belum terbayar sampai tahun 2021. 4. Waktu peninjauan iuran dan standar yang digunakan. Hal ini mengatur bagaimana besaran iuran setiap segmen kepesertaan yang akan ditinjau paling lama 2 tahun sekali menggunakan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum dengan mempertimbangkan tingkat inflasi di bidang kesehatan, biaya kebutuhan jaminan kesehatan, dan kemampuan membayar iuran. Kelima, perbaikan tata kelola. Diperlukan upaya perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan oleh pemerintah dengan melakukan peninjauan manfaat sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar yang dilakukan paling lambat Desember 2020. Alternatif kebijakan dan gambaran kebijakan. Pemerintah sebaiknya kembali pada pertimbangan MA bahwa kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS yang menyebabkan terjadinya defisit BPJS Kesehatan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat. Dengan menaikkan iuran bagi peserta BPJS masyarakat, apalagi kenaikan ini dilaksanakan dalam kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi. Berbagai permasalahan terkait tata kelola BPJS perlu diperbaiki. Berbagai temuan dari BPK harus segera ditindaklanjuti terlebih dahulu. Tentunya dengan pengelolaan yang semakin baik, maka kenaikan iuran dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. Kelebihan dan kekurangan alternatif. Kelebihan: 1. Meringankan beban masyarakat terutama yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, kualitas pelayanan terhadap peserta akan lebih meningkat. Ketiga, untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan BPJS. Kekurangan: 1. Dengan tidak dibebankannya iuran BPJS kepada masyarakat, maka pemerintah akan kewalahan karena negara akan defisit karena menutupi anggaran BPJS. 2. Kualitas pelayanan akan menurun. 3. Dengan diadakannya tindak lanjut akan memakan waktu yang cukup lama sehingga berimbas pada pelayanan BPJS. Alternatif untuk pemerintah. Adapun alternatif yang sebaiknya dipilih pemerintah yakni memperbaiki tata kelola BPJS, karena dengan melakukan perbaikan dari segi tata kelola BPJS maka akan terhindar dari political will dari para pemangku kepentingan yang akan mempengaruhi implementasi program BPJS dalam menjalankan program. Kelemahan atau keterbatasan: 1. Ketersediaan sumber daya manusia yang masih sangat minim untuk dari segi pengetahuan. Yang kedua, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengimplementasiannya.